hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lalu an hadanallah. Laqad jaa rasuluna bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nyuwun pangapunten saderengipun niki kula ngangge bahasa persatuan mawon nggih, bahasa Indonesia. Oh, nang ajeng bahasane alus-alus kula malah wedine nek kleru nggih. Kula ngangge bahasa Indonesia mawon. Yang terhormat, yang saya hormati, yang hadir kepada kesempatan hari ini di kediaman Bapak Purwanto, Bapak Camat beserta stafnya yang mungkin sudah masuk ke prasmanan, dan juga kepada Bapak Kepala Desa napa niki Pak? Sumber Mulya yang saya hormati beserta perangkatnya, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT dan seterusnya, dan kemudian wabil khusus kepada Sohibul Hajah Bapak Purwanto sekeluarga yang saya hormati, dan juga kepada rombongan dari D6, rombongan besan keluarga besar Bapak Yatno yang sedang berbahagia, dan tak lupa kepada adik saya tercinta yang sedang berbahagia, adik Diki Albianto beserta istri, yang semoga Allah memberkahi pernikahan kalian. Kemudian sumrambah kepada sesepuh bini sepuh yang hadir di kediaman Bapak Purwanto ini yang saya hormati, dan kita sama-sama mengharapkan doa berkah dari kita semua. Dan juga hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik muslim dan muslimah, Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kenikmatan, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kediaman Bapak Purwanto. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil Bapak Ibu sekalian, tanpa izin dari Allah kita tidak bisa sampai ke tempat ini. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur atas nikmat ini, dan kita berharap kepada Allah pertemuan kita di sini, berkumpulnya kita di sini menjadi sebab atau wasilah turunnya keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah berjuang untuk menegakkan dakwah, mengajak umatnya untuk mengikuti apa yang sudah Allah syariatkan. Maka kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat dan salam bersambung kepada para sahabat-sahabat beliau yang mendampingi perjuangan beliau di dalam menegakkan dakwah ini. Beliau telah mendidik para sahabat dengan pendidikan yang luar biasa, sehingga tertancap keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga semoga bersambung kepada para istri-istri beliau, keluarga beliau, dan juga orang-orang dari kalangan umatnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ada sedikit kado terindah dari saya pribadi tentunya kepada adik saya tercinta, secara khusus adik Diki dan juga Umi Salamah
yang telah melangsungkan akad nikah di hari Ahad kemarin, dan juga secara umum kepada kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan suara saya ini, mudah-mudahan bisa mengambil faedah dari apa yang nanti akan saya sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau badai tanglet nikmat Allah niku kathah napa sedikit? Kathah nih. Kathah napa kathah sangat? Kathah sangat, Masya Allah. Kita mengakui bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, mustahil kita bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya Bapak Ibu sekalian. Dan terkadang Bapak Ibu sekalian, ada nikmat yang kadang diabaikan oleh kita. Apa itu? Yaitu nikmat menikah. Masya Allah. Ya, sering kita melalaikan akan nikmat menikah ini, karena tidak semua Allah berikan kemampuan, tidak semua Allah berikan kemauan. Okay. Ada yang mampu tetapi tidak Allah berikan kemauan. Enten boten? Enten nggih? Ada yang Allah berikan kemampuan tapi tidak ada kemauan. Ada yang Allah berikan kemauan tapi tidak diberikan oleh Allah kemampuan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita sebuah doa. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, hamba mohon kepadamu perlindungan, hamba berlindung kepadamu dari dua hal, yaitu ketidakmauan dan ketidakmampuan. Ya, dari dua hal, ketidakmauan dan ketidakmampuan. Makanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada orang yang diberikan oleh Allah kemauan, akan tetapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah ini adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang diberikan oleh Allah kemampuan dan kemampuan untuk melakukannya. Maka untuk mensyukuri nikmat menikah ini, maka perlu kita perhatikan, ya, terkhusus kepada Adinda Diki dan Umi Salamah, dan secara umum kita ini juga pengantin, Pak, tapi pengantin lawas, okay? Kalau Mas Diki sama Mbak Umi niku pengantin anyar, okay? Pengantin baru. Maka ini nasihat teruntuk kepada kita semua. Wabil khusus ada sebuah doa saya sampaikan sebelumnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya doakan kepada kedua mempelai Mas Diki dan Umi Salamah, semoga Allah memberkahi pernikahan kalian dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah nasihat kepada kita semua. Jadikan bahwa pernikahan ini menuju kepada apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali, Pak, Bu, orang yang menikah di zaman ini, pernikahannya tidak menuju dengan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka menikah, ya, hanya karena atas dasar cinta. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau menikah hanya atas dasar cinta, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah pun menikah atas dasar cinta. Kalau pernikahan itu hanya atas dasar ketampanan dan kecantikan, demi Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mereka menikah atas dasar ketampanan dan kecantikan. Kemudian kalau pernikahan itu hanya atas dasar harta, demi Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun mereka menikah. Selamat jalan Bapak Camat dan stafnya. Ya, saya lanjutkan. Kalau menikah itu hanya atas dasar harta, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun mereka menikah atas dasar harta. Ya.
Makanya lalu apa yang membedakan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang beriman kepada Allah yang menikah dengan mereka yang menikah? Kalau kita kembalikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menyebut bahwa pernikahan adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pernikahan adalah sunnah beliau, maka berarti beliau menyuruh kita di dalam pernikahan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada adik saya Diki terkhusus dan Umi Salamah dan kita semua, bahwasanya jadikan pernikahan kita ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus benar-benar kita tekankan dari awal. Kalau pernikahan itu udah karena Allah, sesuatu yang ikhlas dibangun dari keikhlasan. Kalau pernikahan itu kan berat nggih. Yang tadinya masih bujang harus menanggung nafkah dari istrinya dan anak-anaknya. Akan tetapi sesuatu yang berat ketika dia dilandasi dengan keikhlasan karena Allah, maka akan terasa ringan. Akan tetapi walaupun itu perkaranya ringan, Bapak Ibu sekalian, tapi nek mboten ikhlas, insya Allah niku akan terasa berat. Apapun itu, ya, apapun yang kita lakukan sesuatu yang berat, kalau dibarengi dengan keikhlasan karena Allah, maka akan terasa ringan. Maka demi Allah, sekali lagi, kalau pernikahan itu hanya atas dasar cinta, itu cinta itu punya masa pudarnya. Kalau itu cinta didasari, kalau pernikahan itu didasari dengan ketampanan dan kecantikan, itu pun akan pudar, akan tidak bertahan lama. Napa meleh nek pun usia pinten Pak Joko? 60 ke atas, ya, udah kayaknya udah nggak terlihat cantik maupun ganteng lagi. Maka kalaupun juga pernikahan itu didasari dengan harta, maka harta itu pun tidak akan berlangsung lama, ya. Akan tetapi kalau pernikahan itu dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan inilah yang akan mampu mempertahankan cita-cita berdua, yaitu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ini Allah sampaikan di dalam ayat yang dibaca oleh niko wau anak lanang kula niko Bapak, nggih. Yang membaca ayat tadi, Allah berfirman, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, kata Allah, agar kamu cenderung dan merasa tentram bersamanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Inilah sakinah bersama, agar kalian sakinah, tenang dan tentram bersama wanita itu. Begitu sebaliknya Allah ciptakan, ya, untuk perempuan, para pria, agar bahagia, tentram bersamanya. Masya Allah. Jadi Allah ciptakan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan antara kalian ada rasa cinta dan kasih sayang. Maka sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan semata-mata kita yang menghasilkan, akan tetapi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia adalah anugerah yang harus kita syukuri. Hanya Allah yang menetapkan dalam hati kita perasaan tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah yang memberikan. Dan para ulama, Bapak Ibu sekalian, para ulama mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita meminta kepada Allah sesuatu, itu tidak akan bisa kita dapatkan
kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita inginkan dari Allah itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita harus mengikuti aturan-aturan yang Allah buat. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwasanya sakinah mawaddah warahmah itu bisa didapatkan manakala kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai suami dan istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Bapak Ibu sekalian sebuah keluarga itu bisa mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu dilakukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin, mustahil sakinah mawaddah warahmah itu akan didapatkan dengan cara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha mengajak kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk kita berusaha berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, wabil khusus kepada adik saya Jiki dan Umi Salamah, jadikan pernikahan ini sekaligus adalah sebagai tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tekankan bersama-sama untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdua untuk bersama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita katakan masuk surga, ya, bergandengan tangan masuk ke dalam surganya Allah, berarti banyak oleh kita untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Jangan bercerai dengan majelis ilmu. Karena perjalanan menuju surga, jalan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu agama. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqal jannah,